Hai semuanya. Kadang yang bikin hidup terasa mandek itu bukan karena kita kurang pintar atau kurang beruntung, tapi karena kita diam di tempat yang sama terlalu lama tanpa sadar. Kita bangun, menjalani rutinitas, mengeluh sedikit, lalu mengulang lagi besoknya, berharap suatu hari semuanya berubah sendiri. Padahal kenyataannya, perubahan itu jarang datang tanpa dipancing. Kalau kalian semua benar-benar ingin sukses, ada satu hal penting yang harus dipahami dari awal. Hidup tidak akan bergerak kalau kita tidak ikut menggerakkannya. Banyak orang menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi ideal, menunggu motivasi datang. Padahal waktu yang tepat itu hampir tidak pernah benar-benar terasa siap. Justru kebanyakan orang yang berhasil itu bergerak saat masih ragu, masih takut, dan masih belum tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Mereka tidak menunggu percaya diri. Mereka membangun percaya diri dari tindakan yang mereka lakukan setiap hari. Seringkali kita berpikir bahwa sukses itu soal bakat atau keberuntungan. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam, sukses itu lebih sering tentang konsistensi yang membosankan. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, yang kelihatannya tidak signifikan, tapi kalau dikumpulkan dalam waktu lama, dampaknya jadi luar biasa besar. Kalian semua mungkin pernah merasa semangat di awal, ingin mengubah hidup, membuat rencana besar, tapi beberapa hari kemudian mulai kehilangan arah. Itu wajar, karena semangat memang tidak pernah stabil. Yang harus dijaga bukan semangatnya, tapi kebiasaannya. Ketika kebiasaan sudah terbentuk, kita tidak perlu lagi bergantung pada motivasi. Kita tetap bergerak walaupun lagi malas, tetap melakukan hal yang perlu dilakukan walaupun tidak ada mood. Masalahnya, banyak orang terlalu fokus pada hasil, tapi lupa memperbaiki prosesnya. Kita ingin cepat berhasil, cepat kaya, cepat diakui, tapi tidak sabar menjalani tahap yang seharusnya dilalui. Padahal setiap hasil besar selalu dibangun dari proses kecil yang konsisten. Kalau prosesnya benar, hasil hanya soal waktu. Tapi kalau prosesnya salah, sekeras apapun kita berusaha, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, penting sekali untuk mulai memperhatikan bagaimana cara kita menjalani hari. Apa yang kita lakukan saat bangun pagi, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita merespons kegagalan. Semua itu punya pengaruh besar terhadap arah hidup kita ke depan. Ada satu hal yang sering diremehkan, tapi sangat menentukan, yaitu lingkungan. Lingkungan bukan cuma soal tempat, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita terbiasa berada di lingkungan yang pesimis, suka mengeluh, dan tidak punya tujuan, lama-lama kita akan ikut terbawa arus. Tanpa sadar, pola pikir kita jadi sempit, semangat kita menurun, dan kita mulai meragukan kemampuan sendiri. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang mendorong untuk berkembang, yang terbiasa berpikir maju, yang tidak takut mencoba hal baru, kita akan ikut terdorong untuk tumbuh. Karena itu, penting untuk mulai memilih lingkungan dengan lebih sadar. Bukan berarti harus langsung meninggalkan semua orang lama, tapi setidaknya mulai menambah lingkaran pergaulan yang lebih positif. Selain itu, cara kita melihat kegagalan juga perlu diubah. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena terlalu takut gagal. Padahal kegagalan itu bagian dari proses belajar. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Justru mereka yang berhasil biasanya punya daftar kegagalan yang panjang, tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, lalu mencoba lagi. Kalau setiap gagal kita langsung menyerah, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh sebenarnya kita bisa berkembang. Jadi, daripada takut gagal, lebih baik fokus pada bagaimana kita bisa belajar dari setiap pengalaman. Hal lain yang sering jadi penghambat adalah kebiasaan menunda. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita terus menundanya dengan berbagai alasan. Kadang karena takut, kadang karena malas, kadang karena merasa belum siap. Padahal semakin lama kita menunda, semakin berat rasanya untuk mulai. Cara paling sederhana untuk mengatasi ini adalah dengan memulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung besar, tidak perlu langsung sempurna.
Yang penting mulai dulu. Dari situ, kita bisa membangun momentum. Ketika sudah mulai bergerak, biasanya langkah berikutnya akan terasa lebih ringan. Tidak kalah penting, kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau mengakui kelemahan yang dimiliki. Mereka sibuk mencari alasan di luar diri, menyalahkan keadaan, atau orang lain. Padahal perubahan yang paling berdampak itu datang dari dalam diri sendiri. Ketika kita berani mengakui kekurangan, kita bisa mulai memperbaikinya. Tapi kalau terus menyangkal, kita akan tetap berada di titik yang sama. Kejujuran pada diri sendiri itu memang tidak selalu nyaman, tapi itu langkah awal yang penting untuk berkembang. Kadang-kadang kita juga terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain lebih cepat berhasil, lebih maju, lebih terlihat sukses, lalu kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan perjuangan di dalam. Membandingkan diri secara berlebihan hanya akan membuat kita kehilangan fokus. Lebih baik kita bandingkan diri dengan versi kita yang kemarin. Apakah kita sudah lebih baik hari ini? Apakah kita sudah belajar sesuatu yang baru? Perubahan kecil itu yang sebenarnya penting. Satu lagi yang sering dilupakan adalah menjaga energi, bukan cuma waktu. Banyak orang sibuk mengatur jadwal, tapi tidak memperhatikan kondisi tubuh dan pikiran. Padahal kalau energi kita habis, sebaik apapun rencana yang dibuat, tetap sulit dijalankan. Istirahat yang cukup, pola makan yang baik, dan waktu untuk menenangkan pikiran itu bukan hal sepele. Itu bagian dari investasi jangka panjang untuk menjaga performa kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menjaga diri sendiri. Kalau dipikirkan lebih dalam, sukses itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dalam satu malam. Itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Keputusan untuk bangun lebih awal, untuk tetap belajar walaupun lelah, untuk tidak menyerah walaupun gagal, untuk terus mencoba walaupun belum berhasil. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar kalau dilakukan terus-menerus. Jadi, kalau kalian semua benar-benar ingin sukses, jangan tunggu momen besar. Mulai dari sekarang. Mulai dari hal kecil dan lakukan dengan konsisten. Seringkali kita merasa hidup ini seperti balapan. Seolah-olah siapa yang paling cepat, dia yang menang. Kita melihat orang lain sudah mencapai banyak hal di usia tertentu, lalu muncul tekanan dalam diri untuk mengejar. Tanpa sadar, kita jadi terburu-buru mengambil keputusan, mencoba banyak hal sekaligus, tapi tidak fokus pada satu arah yang jelas. Padahal, sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang terlihat cepat di awal, tapi kehabisan tenaga di tengah. Sementara yang bergerak pelan tapi stabil, justru bisa bertahan sampai akhir. Ketika kita terlalu fokus pada kecepatan, kita sering mengabaikan kualitas. Kita ingin hasil instan, ingin semuanya serba cepat, tapi tidak mau melalui proses yang benar. Akibatnya, apa yang kita bangun jadi rapuh. Sedikit masalah saja bisa membuat semuanya runtuh. Berbeda dengan orang yang membangun sesuatu dengan perlahan tapi pasti. Mereka mungkin terlihat lambat, tapi fondasi yang mereka buat jauh lebih kuat. Jadi, penting untuk mulai mengubah cara pandang. Tidak apa-apa berjalan pelan, asalkan tetap maju. Ada juga kebiasaan buruk yang sering menghambat tanpa kita sadari, yaitu terlalu banyak berpikir tapi kurang bertindak. Kita merencanakan banyak hal, memikirkan berbagai kemungkinan, mempertimbangkan risiko, tapi akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kita terjebak dalam overthinking. Padahal tidak ada rencana yang benar-benar sempurna. Selalu ada risiko, selalu ada ketidakpastian. Yang membedakan adalah apakah kita berani melangkah atau tidak. Tindakan kecil jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Selain itu, penting juga untuk belajar mengelola emosi. Dalam perjalanan menuju sukses, kita akan menghadapi berbagai situasi yang tidak nyaman. Ada penolakan, ada kegagalan, ada kritik, bahkan mungkin ada orang yang meremehkan.
Kalau kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, hal-hal kecil bisa terasa sangat besar dan mengganggu fokus kita. Kita jadi mudah menyerah, mudah tersinggung, dan kehilangan arah. Tapi kalau kita bisa tetap tenang, melihat masalah secara objektif, kita akan lebih mudah menemukan solusi. Kita juga perlu belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan, tapi bagaimana kita merespons itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kalau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, daripada menyalahkan keadaan, lebih baik kita bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa diperbaiki? Sikap seperti ini akan membuat kita terus berkembang, karena kita tidak berhenti pada keluhan, tapi mencari jalan keluar. Dalam proses ini, kesabaran menjadi kunci yang sangat penting. Banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak sabar. Mereka ingin hasil cepat, dan ketika tidak melihat perubahan dalam waktu singkat, mereka merasa usaha yang dilakukan sia-sia. Padahal, perubahan itu seringkali tidak langsung terlihat. Seperti menanam pohon, kita tidak bisa melihat pertumbuhannya setiap hari, tapi kalau terus dirawat, suatu saat hasilnya akan terlihat. Kita juga perlu memahami bahwa sukses itu tidak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan. Kadang sukses itu bukan soal uang atau popularitas, tapi tentang kebebasan, ketenangan, dan kepuasan dalam hidup. Kalau kita hanya mengejar apa yang terlihat dari luar, kita bisa kehilangan makna yang sebenarnya. Karena itu, penting untuk menentukan sendiri apa arti sukses bagi kita. Dengan begitu, kita punya arah yang jelas dan tidak mudah terpengaruh oleh standar orang lain. Banyak orang ingin mengubah hidup, tapi tidak siap mengubah kebiasaan. Padahal kebiasaan adalah fondasi dari segala perubahan. Apa yang kita lakukan setiap hari, itulah yang membentuk masa depan kita. Kalau kebiasaan kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak produktif, seperti terlalu banyak menunda, terlalu banyak distraksi, dan kurang disiplin, maka hasil yang didapatkan juga tidak akan jauh dari itu. Sebaliknya, kalau kita mulai membangun kebiasaan kecil yang positif, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Kebiasaan tidak terbentuk dalam satu malam, butuh waktu, butuh pengulangan, dan butuh kesabaran. Di awal mungkin terasa berat dan tidak nyaman, tapi kalau terus dilakukan, lama-lama akan terasa lebih ringan, bahkan bisa menjadi bagian dari rutinitas yang dilakukan tanpa perlu dipikirkan. Disinilah kekuatan kebiasaan sebenarnya. Ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, kita tidak perlu lagi mengandalkan motivasi. Salah satu cara efektif untuk membangun kebiasaan adalah dengan mulai dari hal yang sangat kecil. Jangan langsung membuat target besar yang sulit dicapai. Misalnya, kalau ingin mulai membaca, tidak perlu langsung satu buku sehari. Cukup beberapa halaman saja, tapi dilakukan setiap hari. Dari situ, kita bisa meningkatkan secara bertahap. Yang penting adalah konsistensi, bukan besar kecilnya usaha di awal. Selain itu, kita juga perlu mengurangi hal-hal yang mengganggu fokus. Di era sekarang, distraksi sangat mudah ditemukan. Media sosial, notifikasi, dan berbagai hiburan bisa menyita banyak waktu tanpa kita sadari. Kalau tidak dikendalikan, ini bisa menjadi penghambat besar dalam perjalanan menuju sukses. Bukan berarti harus menghindari semuanya, tapi perlu ada batasan yang jelas. Gunakan waktu dengan lebih sadar. Pilih apa yang benar-benar penting. Kita juga harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman dan menyenangkan, tapi disitulah pertumbuhan seringkali berhenti. Kalau kita terus melakukan hal yang sama, hasilnya juga akan sama. Untuk berkembang, kita perlu mencoba hal baru, menghadapi tantangan, dan mengambil resiko. Memang tidak selalu mudah, tapi disitulah kita belajar dan bertumbuh. Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menentukan arah hidup kita selain kita sendiri. Kita bisa terus menunggu, mencari alasan, atau menyalahkan keadaan. Atau kita bisa mulai bergerak, sekecil apapun langkahnya. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu siap, karena kesiapan itu sering datang setelah kita mulai, bukan sebelumnya. Perjalanan menuju sukses memang tidak selalu mudah. Ada banyak rintangan, ada banyak momen di mana kita ingin menyerah. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kebiasaan yang baik,
dan kemauan untuk terus belajar, kita akan menemukan jalan. Mungkin tidak secepat yang diharapkan, tapi selama kita tidak berhenti, kita akan sampai. Jadi, kalau kalian semua benar-benar ingin sukses, mulailah dari sekarang. Perbaiki kebiasaan, jaga lingkungan, kelola emosi, dan terus bergerak. Jangan terlalu sibuk memikirkan hasil, fokus saja pada prosesnya. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan tentang satu momen besar, tapi tentang perjalanan panjang yang dibangun dari langkah-langkah kecil setiap hari. Kadang yang paling sulit dalam perjalanan menuju sukses bukan memulai, tapi bertahan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Di awal, semuanya terasa penuh semangat. Kita punya energi besar, ide-ide baru, dan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Tapi setelah beberapa waktu, realita mulai terasa. Ada rasa bosan, ada kelelahan, ada keraguan yang muncul pelan-pelan. Di titik inilah banyak orang berhenti. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak siap menghadapi fase yang tidak menyenangkan. Padahal fase seperti ini bukan tanda bahwa kita salah jalan. Justru itu bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Kita perlu memahami bahwa perjalanan menuju sesuatu yang besar memang tidak selalu terasa menyenangkan. Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat, di mana kita mempertanyakan pilihan sendiri, bahkan merasa ingin kembali ke titik awal. Tapi kalau setiap kali merasa tidak nyaman, kita langsung berhenti, maka kita tidak akan pernah sampai kemanapun. Justru kemampuan untuk tetap berjalan di saat kondisi tidak ideal itu yang membedakan orang yang berhasil dengan yang tidak. Mereka bukan tidak pernah merasa lelah, tapi mereka tetap melangkah meskipun lelah. Selain itu, penting juga untuk membangun ketahanan mental. Hidup tidak akan selalu adil dan tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Kadang kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum terlihat. Disinilah mental kita diuji. Apakah kita tetap percaya pada proses atau mulai meragukan diri sendiri? Ketahanan mental bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tapi dibangun dari pengalaman. Setiap kali kita berhasil melewati masa sulit, kita menjadi lebih kuat. Jadi daripada menghindari kesulitan, lebih baik belajar menghadapinya. Hal lain yang sering luput adalah pentingnya refleksi. Kita sering terlalu sibuk bergerak sampai lupa melihat ke belakang. Padahal dengan refleksi, kita bisa memahami apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Tanpa refleksi, kita bisa terus mengulang kesalahan yang sama tanpa sadar. Luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar. Dari situ, kita bisa membuat langkah yang lebih baik ke depan. Kita juga perlu menjaga keseimbangan antara ambisi dan realita. Punya mimpi besar itu penting, tapi kita juga harus realistis dalam menjalani prosesnya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan diri, sampai akhirnya kelelahan dan kehilangan arah. Belajar mengenali batas diri itu bukan berarti lemah, tapi justru tanda bahwa kita memahami diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjaga ritme yang lebih stabil dan bertahan lebih lama. Tidak kalah penting, kita harus berhenti mencari validasi dari orang lain. Terlalu banyak orang yang mengukur nilai diri dari pendapat orang lain. Mereka merasa berhasil kalau dipuji dan merasa gagal kalau dikritik. Padahal pendapat orang lain tidak selalu mencerminkan kenyataan. Kalau kita terlalu bergantung pada itu, kita akan mudah goyah. Lebih baik fokus pada standar yang kita buat sendiri. Selama kita tahu bahwa kita sedang berkembang, itu sudah cukup. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang bagaimana kita terus bertahan dan berkembang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Kita tidak perlu terlihat hebat setiap hari. Yang penting, kita tetap bergerak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kadang, kita terlalu fokus memperbaiki hal-hal besar dalam hidup, sampai lupa bahwa detail kecil justru sering menentukan hasil akhir. Kita ingin perubahan drastis, ingin hidup langsung berbeda, tapi tidak memperhatikan kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Padahal dari hal kecil itulah semuanya bermula. Cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita menghabiskan waktu luang, cara kita merespons masalah, semua itu membentuk pola yang akan berulang. Salah satu hal kecil yang punya dampak besar adalah cara kita berpikir. Pikiran kita menentukan bagaimana kita melihat dunia. Kalau kita terbiasa berpikir negatif, melihat segala sesuatu dari sisi buruknya, maka peluang yang ada di depan mata pun bisa terlihat seperti masalah. Sebaliknya, kalau kita melatih diri untuk berpikir lebih terbuka, lebih positif, kita akan lebih mudah menemukan solusi. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia, tapi tentang memilih sudut pandang yang lebih membantu.
Kita juga perlu lebih sadar dalam menggunakan waktu. Banyak waktu yang terbuang bukan karena kita tidak punya kesempatan, tapi karena kita tidak menggunakannya dengan baik. Sedikit demi sedikit, waktu terbuang untuk hal yang tidak penting. Dan tanpa sadar, itu mengumpul menjadi sesuatu yang besar. Kalau kita mulai menghargai waktu, kita akan lebih selektif dalam menggunakannya. Kita mulai memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditinggalkan. Selain itu, penting untuk membangun disiplin diri. Disiplin sering dianggap sebagai sesuatu yang membatasi, padahal justru itu yang memberi kebebasan. Dengan disiplin, kita tidak perlu lagi berdebat dengan diri sendiri setiap hari. Kita tahu apa yang harus dilakukan, dan kita melakukannya tanpa banyak alasan. Di awal mungkin terasa berat, tapi lama-lama justru membuat hidup lebih ringan, karena kita tidak lagi bergantung pada suasana hati. Kita juga harus belajar menghargai proses sekecil apapun itu. Jangan hanya merayakan hasil besar saja, tapi juga apresiasi setiap langkah kecil yang sudah kita lakukan. Ini penting untuk menjaga motivasi tetap hidup. Kalau kita hanya menunggu hasil besar untuk merasa puas, kita akan sering merasa kosong di tengah perjalanan. Tapi kalau kita bisa melihat nilai dari setiap usaha, perjalanan itu sendiri sudah terasa bermakna. Kadang kita juga perlu mengingat bahwa tidak semua hal harus dilakukan sendirian. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru dengan berbagi, kita bisa belajar lebih banyak. Orang lain bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin kita tidak lihat sebelumnya. Jadi jangan ragu untuk terbuka, selama itu membantu kita berkembang. Pada akhirnya, sukses bukan tentang melakukan hal luar biasa sekali saja, tapi tentang melakukan hal biasa dengan cara yang luar biasa setiap hari. Konsistensi dalam hal kecil akan membawa kita pada perubahan besar. Jadi jangan meremehkan apa yang terlihat sederhana, karena dari situlah perjalanan besar dimulai.